Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? 12 OTKP bertemu kembali bersama Bu Lina dalam pelajaran produk kreatif kewirausahaan. Oke, sekarang kita bahas bab 1, yaitu pertama mengenai definisi kewirausahaan. Nah, berdasarkan keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, kewirausahaan itu adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seorang untuk menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kita lanjut. Di sini ada kewirausahaan menurut para ahli, yaitu Peter F. Drucker dan Rob. Oke, Peter F. Drucker di sini kewirausahaan merujuk pada sifat, watak, dan ciri yang melekat pada seorang yang mempunyai kemampuan keras untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam usaha nyata dan mengembangkannya dengan tangguh. Nah, menurut Rob, kewirausahaan merupakan proses penciptaan sesuatu yang baru atau kreasi baru dan membuat sesuatu yang berbeda yang telah ada atau inovasi dengan tujuan mencapai kesejahteraan individu dan nilai tambah bagi masyarakat. Oke, di sini ada kesimpulannya. Jadi dari definisi menurut keputusan Menteri Koperasi dan beberapa ahli, di sini Ibu simpulkan kalau kewirausahaan itu adalah suatu sikap mental yang mempunyai kreativitas, aktif, dan mampu bercipta daya guna membuat suatu hal yang baru dan unik serta bermanfaat bagi banyak orang. Kita lanjut pengertian dari wirausaha. Kalau tadi adalah definisi atau pengertian dari kewirausahaan, sekarang pengertian dari wirausaha atau wirausahawan. Ya, di sini ada pengertian wirausaha menurut para ahli. Ada dua ahli, yang pertama Mahfuz dan kedua Dunsteinhoff. Menurut Mahfuz, kalau wirausaha itu adalah orang yang bertanggung jawab dalam menyusun, mengelola, dan mengukur resiko suatu usaha. Dan menurut Dunsteinhoff, wirausaha merupakan orang yang berorganisasi, mengelola, dan berani menanggung resiko untuk menciptakan suatu usaha yang baru dan peluang. Oke, berdasarkan dua pengertian tersebut, pada dasarnya seorang wirausahawan harus mampu melihat suatu peluang dan memanfaatkannya untuk mencapai keuntungan atau manfaat bagi dirinya dan sekelilingnya serta kelanjutan usahanya. Nah, di sini sudah Ibu simpulkan berdasarkan definisi dari beberapa ahli yang tadi. Di sini wirausahawan adalah orang yang dapat menciptakan peluang dan nilai tambah melalui gagasan baru, memadukan sumber daya dan merealisasikan gagasan ini menjadi kenyataan. Ide dan gagasan dibuat dalam bentuk sebuah bisnis yang berjalan dan mendapatkan hasil. Jadi bisa disimpulkan kalau kewirausahaan berarti prosesnya menciptakan sesuatu yang baru dan berkreasi, bercipta guna. Kalau si wirausaha adalah si orangnya yang mampu menciptakan peluang, gagasan baru, inovasi, kreasi, dan realisasikan. Jadi orang tersebut mampu merealisasikan gagasan atau ide tersebut menjadi suatu kenyataan. Itulah seorang wirausaha. Nah, di sini ada wirausahawan di era revolusi industri 4.0. Waktu yang pertemuan pertama, Ibu bahas tentang perbedaan. Apa sih perbedaannya itu? Kok kita pernah ngebahas tentang kewirausahaan dan wirausaha itu di semester, maksud Ibu di kelas 11. Sekarang di kelas 12 kok dibahas lagi tentang pengertian ini. Jadi kenapa dibahas lagi? Karena di sini membedakannya, kalau di kelas 12 memang ada
era revolusi industrinya. Jadi memang berbeda cakupan. Jadi di sini Ibu akan mereview sedikit, ya. Jadi menjabarkan di sini ada sedikit artikel tentang revolusi industri 4.0. Jadi kalian dengarkan. Revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai kehidupan manusia. Contoh terdekatnya itu muncul transportasi dengan sistem ride sharing seperti Gojek dan Grab. Kehadiran revolusi industri 4.0 menghadirkan usaha baru, lapangan kerja baru, dan profesi baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kesimpulannya, revolusi industri 4.0 ini bukanlah suatu kejadian yang menakutkan, melainkan justru membuat peluang yang semakin luas bagi anak bangsa untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Tentunya ya, jadi di era revolusi industri 4.0 ini di tahun 2020, ketika kamu menjadi seorang wirausaha, itu berarti kamu bisa menangkap peluang yang terjadi di era ini. Jadi era yang baru, semua serba baru. Kita zaman dulu mana ada ibu sekolah terus ibu pakai Gojek, pakai Grab. Sekarang kan semua serba terfikirkan karena ternyata sudah ada teknologi yang semakin canggih. Dengan hanya menggunakan handphone, kamu bisa mengorder Gojek, mengorder Grab, terus memesan makanan, mau mengantar makanan dan lain sebagainya, kamu bisa lakukan hanya dengan handphone kamu. Makanya seorang wirausaha juga mampu menangkap peluang tersebut. Dengan teknologi yang canggih seperti sekarang ini, apa sih yang harus saya lakukan supaya saya bisa menjadi wirausahaan yang sukses? Nah, itu contohnya ya. Nah, di sini berdasarkan artikel yang tadi sudah Ibu jelaskan, tergambar jelas ciri dari era revolusi industri 4.0 seperti Internet of Things. Jadi benar-benar internet di zaman sekarang ini tuh benar-benar wow ya. Hampir semua orang menggunakan internet pastinya kan untuk pencarian informasi dan produk. Selain itu, era robotik pun akan tiba. Nah, era robotik yang menyebabkan banyak pekerjaan yang akan digantikan oleh robot. Nah, hal ini tentu akan menjadi sebuah perubahan besar dalam dunia pekerjaan yang sebelumnya menuntut keterampilan manusia. Jadi lama-kelamaan skill manusia itu tergerus oleh adanya robot. Nah, di sini yang kamu harus menangkap peluang, apa yang harus saya dapatkan dengan skill saya. Lama-lama tergerus nih. Peluang usaha pun otomatis menjadi berkurang karena akan diambil alih oleh robot. Disinilah pentingnya mengetahui dasar dan karakteristik kewirausahaan sebagai fondasi. Tujuannya agar peserta didik memahami dasar ilmu kewirausahaan sehingga nantinya dapat menentukan langkah yang harus dilakukan untuk berwirausaha. Nah, sudah tergambar apa itu industri 4.0 di era zaman now. Ya, Nak? Lanjut. Di sini masuk ke karakteristik kewirausahaan. Oke, yang pertama, di karakteristik kewirausahaan ini ada 5. Kita bahas satu persatu ya. Pertama itu ada motivasi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya apa aja sih? Misal nih ya, kerja keras yang tidak pernah nyerah, terus mengetahui tentang teknologi digital, memiliki semangat dan mau terus belajar, memiliki komitmen yang tinggi untuk berwirausaha di era digital seperti sekarang ini. Itu contohnya ya. Kemudian yang kedua ada orientasi ke masa depan. Misalnya visioner untuk menciptakan suatu usaha yang memberikan nilai tambah dan manfaatkan teknologi dalam visinya. Lalu berpikir positif dan memiliki pengetahuan yang tidak hanya dalam ilmu kewirausahaan saja, tapi juga ilmu lain yang menunjang usahanya. Kemudian yang ketiga ada jiwa kepemimpinan yang unggul.
Contohnya itu berani bertindak, lalu mampu membangun tim yang solid, yang adaptif dengan perubahan dan bermental juara pastinya ya. Lalu berpikir dan berjiwa besar. Di sini ada lagi jaringan usaha yang luas. Jaringan usaha mencakup jaringan kerja yang luas tak terbatas pada wilayahnya. Lalu teman yang mendukung kemajuan peserta didik, mampu bekerja sama, kooperatif. Berarti di sini jaringan usaha tuh termasuk networking ya. Kemudian ada lagi tanggap dan terakhir, tanggap dan kreatif menghadapi perubahan. Contohnya itu berpikir kritis terhadap perubahan yang terjadi, menyenangkan dan mampu dan mudah menyesuaikan diri di berbagai lingkungan. Kemudian proaktif, mampu mengendalikan pikiran dan emosi sebelum bertindak. Terus kreatif, menghasilkan produk dan jasa usaha. Dan terakhir inovatif, mampu menciptakan inovasi yang benar-benar baru atau mengembangkan hal-hal yang sudah ada dengan teknik yang berbeda. Sudah sampai di sini saja. Ibu berharap kalian bisa paham dengan penjelasan yang sudah Ibu jelaskan barusan. Kemudian jangan lupa untuk dicatat, dirangkum, diresum, kemudian difoto, dimasukkan ke Google Classroom. Ibu rasa sampai di sini saja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.